Tahukah Anda bahwa beberapa kesalahan kecil bisa membuat telur berubah dari superfood menjadi bahaya tersembunyi bagi kesehatan Anda? Telur sering dianggap sebagai sumber protein berkualitas tinggi yang luar biasa, penuh dengan vitamin, mineral, dan nutrisi penting yang dibutuhkan tubuh. Tapi sayangnya, banyak orang tidak menyadari bahwa jika tidak ditangani dengan benar, telur justru bisa berbalik arah dan merugikan kesehatan Anda, bahkan tanpa Anda sadari. Faktanya, apakah telur itu baik atau buruk untuk tubuh Anda sangat tergantung pada cara Anda menyimpan, menyiapkan, dan memasaknya. Dan dalam video ini, kita akan membahas 5 kesalahan umum yang sering dilakukan banyak orang saat mengolah telur. Kesalahan yang bisa membuat manfaatnya hilang atau bahkan berbahaya. Beberapa dari kesalahan ini mungkin terdengar sepele, apalagi jika Anda sudah terbiasa mengolah telur dengan cara yang sama selama bertahun-tahun. Tapi percayalah, setelah Anda tahu kesalahan-kesalahan kuncinya, Anda akan melihat telur dengan cara yang berbeda. Dan yang paling penting, Anda tetap bisa menikmati telur dengan aman dan mendapatkan semua manfaat hebatnya tanpa rasa khawatir. Jangan lewatkan sampai akhir, karena ini bukan sekadar tentang apa yang harus dihindari, tapi juga bagaimana Anda bisa membuat perubahan sederhana yang berdampak besar pada kesehatan Anda. Kami akan kupas tuntas apa yang terjadi saat telur disiapkan dengan cara yang salah, dan solusi mudah yang bisa langsung Anda terapkan. Jadi, jika Anda ingin memastikan telur tetap menjadi bagian sehat dari diet harian Anda, bukan sumber risiko tersembunyi, video ini wajib Anda simak. Sekarang, mari kita mulai. Nomor 1. Memasak telur terlalu matang. Salah satu kesalahan paling umum yang sering dilakukan saat mengolah telur adalah memasaknya terlalu lama atau dengan suhu yang terlalu tinggi. Memang, telur adalah salah satu makanan paling bergizi di dunia, kaya akan protein, lemak sehat, dan vitamin penting. Tapi jika Anda memasaknya dengan cara yang salah, manfaat luar biasa itu bisa berubah menjadi risiko kesehatan yang diam-diam merugikan tubuh Anda. Pernah melihat kuning telur rebus berubah jadi abu-abu kehijauan? Atau mencium bau belerang tajam setelah merebus telur terlalu lama? Itu bukan pertanda baik. Warna dan bau tersebut muncul karena reaksi kimia antara belerang di putih telur dan zat besi di kuning telur, menghasilkan senyawa yang disebut besi sulfida. Meskipun tidak beracun, ini jadi tanda bahwa telur Anda sudah terlalu matang dan nutrisinya mulai rusak. Lebih dari itu, memasak telur dengan suhu tinggi dapat menyebabkan kolesterol dalam telur teroksidasi. Kolesterol teroksidasi ini dikaitkan dengan peningkatan peradangan dalam tubuh dan bahkan risiko penyakit jantung. Jadi, alih-alih menyehatkan, telur yang dimasak dengan suhu tinggi justru bisa memicu masalah serius dalam jangka panjang, terutama bagi lansia yang sudah lebih rentan terhadap penyakit terkait peradangan. Ambil contoh Rozak, 76 tahun. Selama bertahun-tahun, ia selalu sarapan dengan telur goreng, dimasak hingga pinggirannya renyah dan garing. Tapi lama-kelamaan, ia mulai sering merasa tidak nyaman di perut, bahkan mengalami mulas. Setelah tahu soal bahaya dari kolesterol teroksidasi, Rozak mencoba cara baru, mengocok telurnya lembut dan memasaknya dengan api kecil. Hasilnya, dalam beberapa minggu, ia merasa jauh lebih ringan, energik, dan pencernaannya pun membaik. Kesalahan ini juga berdampak pada kandungan vitamin dan antioksidan dalam telur. Nutrisi penting seperti vitamin B12, folat, lutein, dan zeaxanthin yang sangat baik untuk kesehatan otak dan mata bisa hilang jika terkena panas tinggi terlalu lama. Artinya, meskipun Anda makan telur setiap hari, bisa jadi Anda tidak mendapatkan manfaat sepenuhnya karena cara memasaknya kurang tepat. Tapi kabar baiknya, Anda tidak perlu berhenti makan telur. Cukup ubah sedikit caranya. Cobalah memasak telur dengan suhu rendah, seperti direbus singkat, dibuat orak-arik dengan api kecil, atau direbus tanpa cangkang. Jika digoreng pun, gunakan api kecil dan hindari membuatnya terlalu coklat atau kering. Perubahan kecil dalam cara memasak ini mungkin terdengar sepele, tapi dampaknya besar.
Dengan cara yang tepat, Anda bisa tetap menikmati telur dengan rasa lezat dan manfaat kesehatan maksimal. Nomor 2, makan telur mentah atau setengah matang. Banyak orang percaya bahwa makan telur mentah atau setengah matang adalah jalan pintas untuk menyerap nutrisi maksimal. Tapi kenyataannya, ada risiko tersembunyi yang bisa sangat berbahaya, terutama bagi lansia. Memang benar, telur adalah sumber protein, vitamin, dan mineral yang luar biasa. Tapi jika dimakan mentah, Anda bisa tanpa sadar terpapar bakteri berbahaya seperti Salmonella, yang bisa menyebabkan keracunan makanan serius. Bagi orang muda dengan sistem imun kuat, mungkin hanya gejala ringan. Tapi untuk lansia, hal ini bisa jadi berujung pada rawat inap. Atau lebih buruk, bayangkan Maria, 68 tahun. Setiap pagi, ia memulai harinya dengan smoothie berisi telur mentah. Sudah jadi rutinitas selama bertahun-tahun. Tapi suatu hari, ia mengalami sakit perut hebat dan mual berkepanjangan. Setelah diperiksa, ternyata ia terkena infeksi Salmonella. Ia terkejut, telur yang selama ini ia anggap sehat, ternyata membawa risiko. Sejak itu, Maria beralih ke telur matang sempurna, dan tak pernah lagi mengalami masalah serupa. Nutrisi tetap didapat, tanpa harus berjudi dengan kesehatan. Dan ini penting, bahkan telur dari toko yang terlihat bersih dan segar, bisa mengandung bakteri jika tidak disimpan atau ditangani dengan benar. Jadi bukan hanya soal sumber telur, tapi juga cara Anda mengonsumsinya. Selain risiko bakteri, telur mentah juga mengandung senyawa bernama avidin. Senyawa ini mengikat biotin, vitamin B penting untuk metabolisme, kesehatan saraf, dan rambut serta kulit yang sehat. Saat Anda makan telur mentah, tubuh kesulitan menyerap biotin karena avidin belum dihancurkan. Tapi kabar baiknya, memasak telur akan menonaktifkan avidin sehingga tubuh bisa menyerap nutrisi sepenuhnya. Beberapa orang mungkin berpikir, telur organik atau bebas kandang pasti aman. Sayangnya itu tidak menjamin. Telur dari sumber manapun bisa membawa bakteri jika tidak diproses dengan tepat. Jadi, jika Anda ingin tetap aman, masak telur Anda hingga matang sempurna. Telur orak-arik, telur rebus, atau telur rebus tanpa cangkang yang putih dan kuningnya sudah padat adalah pilihan terbaik. Jika Anda tetap suka kuning telur yang masih agak cair, gunakan telur yang sudah dipasteurisasi untuk mengurangi risiko. Tapi tetap, pilihan paling aman adalah memasaknya hingga benar-benar matang. Nomor 3, menyimpan telur matang dengan tidak benar. Ini kesalahan yang sering banget diremehkan, cara menyimpan telur yang sudah dimasak. Banyak orang merasa aman karena toh telurnya sudah matang. Tapi kalau disimpan dengan cara yang salah, telur bisa berubah jadi sarang bakteri berbahaya. Coba bayangkan, kamu masak telur orak-arik pagi ini, makan setengahnya, sisanya kamu tinggalkan di meja dapur selama beberapa jam. Kelihatannya sih masih oke, tapi sebenarnya kamu sedang mengundang masalah. Begitu telur matang dibiarkan di suhu ruangan lebih dari 2 jam, apalagi dalam rentang zona bahaya, bakteri seperti Salmonella, Listeria, bahkan E. coli bisa mulai berkembang biak. Dan buat lansia, efeknya bisa jauh lebih berat dibandingkan orang yang lebih muda. Kita ambil contoh Johan, 72 tahun. Dia punya kebiasaan bikin telur orak-arik banyak di awal minggu, lalu simpan di kulkas pakai wadah yang cuma ditutup asal. Setiap pagi tinggal ambil, praktis banget. Tapi setelah beberapa kali mengalami sakit perut dan mual, dia sadar cara simpannya yang longgar itu masalahnya. Setelah dia beralih ke wadah kedap udara dan porsi yang lebih kecil, masalah pencernaannya hilang. Sederhana, tapi sangat berdampak. Telur rebus bisa bertahan sampai 7 hari di dalam kulkas. Sementara telur orak-arik atau telur goreng sebaiknya dikonsumsi dalam waktu 3-4 hari. Semakin lama kamu menyimpan, semakin besar risikonya. Dan jangan lupakan risiko kontaminasi silang. Telur matang yang disimpan berdekatan dengan daging mentah atau sayuran yang belum dicuci bisa menyerap bakteri. Banyak yang mengira telur matang sudah aman sepenuhnya, tapi setelah dingin,
mereka tetap rentan seperti makanan lain. Satu hal lagi yang sering diabaikan adalah cara memanaskan kembali telur. Kalau kamu pernah memanaskan sisa telur di microwave dan hasilnya malah jadi kenyal, bau aneh, atau hambar banget, kamu tidak sendiri. Microwave bisa bikin telur jadi tidak enak dan kehilangan nutrisinya kalau dipanaskan terlalu tinggi. Cara yang lebih baik adalah memanaskannya perlahan di atas kompor dengan api kecil, sambil ditambahkan sedikit air atau kaldu agar tetap lembab. Kalau harus pakai microwave, panaskan dalam interval singkat dan aduk sesekali supaya teksturnya tetap enak. Intinya, penyimpanan dan pemanasan ulang itu penting. Jangan anggap sepele. Dengan menyimpan telur matang dengan benar di wadah kedap udara, di kulkas, dan dikonsumsi dalam waktu yang aman, kamu bukan cuma menjaga rasa, tapi juga melindungi kesehatanmu dari infeksi yang bisa dicegah. Nomor 4. Menggunakan telur yang rusak atau kedaluarsa. Satu hal yang sering banget diabaikan, tapi bisa jadi bom waktu di dapur, menggunakan telur yang sudah rusak atau kedaluarsa. Telur mungkin terlihat baik-baik saja dari luar, tapi bisa jadi menyimpan bahaya di dalamnya. Retakan kecil di cangkangnya saja sudah cukup untuk bakteri seperti salmonella masuk dan berkembang biak. Dan ini bisa jadi masalah serius, apalagi untuk lansia yang sistem imun tubuhnya sudah tidak sekuat dulu. Pernah buka kulkas dan bingung, ini telur masih bagus nggak ya? Kamu nggak sendiri. Banyak orang cuma mengandalkan tanggal kedaluarsa di karton, padahal kenyataannya tidak sesederhana itu. Kadang telur bisa rusak sebelum tanggal itu, atau malah bertahan lebih lama tergantung gimana cara kita menyimpannya. Jadi, daripada nebak-nebak, ada trik sederhana yang bisa kamu lakukan. Tes air. Ambil semangkuk air dingin, masukkan telurnya. Kalau tenggelam dan rebah di dasar mangkuk, itu tandanya segar. Kalau berdiri tegak, masih aman, tapi harus segera dipakai. Tapi kalau mengapung, langsung buang saja. Jangan ambil risiko. Contohnya Evelyn, 74 tahun. Beliau selalu teliti soal makanan, tapi selama ini nggak pernah terpikir untuk cek telurnya dulu sebelum dimasak. Suatu pagi, dia pecahkan telur ke wajan dan mencium bau aneh. Tapi tetap dimasak, karena mikir, nggak apa-apa. Beberapa jam kemudian, dia merasa mual, perut kram, dan akhirnya ke dokter. Hasilnya, keracunan makanan karena telur yang sudah rusak. Sejak saat itu, dia jadi rajin lakukan tes air, dan masalah itu nggak pernah terulang lagi. Yang juga perlu diwaspadai adalah bagaimana telur ditangani sebelum sampai ke tangan kita. Bisa jadi, telur sudah terpapar suhu yang enggak stabil saat masih di toko, di kendaraan pengiriman, atau bahkan di kulkas rumah kita. Kondensasi bisa muncul di cangkang dan menciptakan lingkungan lembab, tempat favorit bakteri untuk berkembang. Makanya penting banget untuk menyimpan telur di bagian kulkas yang paling dingin, bukan di pintu, karena suhu di pintu sering berubah-ubah setiap kali dibuka. Oh, dan hati-hati juga sama telur yang retak. Walaupun terlihat sepele, retakan kecil bisa jadi jalan masuk bakteri. Kalau kamu nemu telur retak saat baru dibeli atau baru dibawa pulang, lebih baik langsung dibuang. Sama halnya dengan telur yang baunya aneh atau warnanya berubah. Itu sinyal bahaya yang enggak boleh diabaikan. Intinya, jangan anggap remeh telur yang kelihatan baik-baik saja. Telur bisa jadi sahabat sarapan atau musuh kesehatan tergantung bagaimana kamu memilih dan menyimpannya. Jadi, mulai sekarang, jadikan tes air sebagai rutinitas. Simpan telur di tempat yang tepat dan buang yang mencurigakan. Nomor 5. Menggabungkan telur dengan minyak goreng yang salah. Telur mungkin adalah salah satu makanan paling simpel dan bergizi yang bisa kamu buat dalam hitungan menit. Tapi, ada satu kesalahan kecil yang bisa diam-diam mengubah telur yang sehat jadi musuh dalam selimut. Memilih minyak goreng yang salah. Banyak orang nggak sadar bahwa minyak yang dipakai buat masak telur bisa menentukan apakah kamu sedang menyiapkan makanan penambah energi atau malah mempercepat proses peradangan dalam tubuh. Minyak sayur olahan seperti minyak kedelai, jagung, canola, atau margarin memang sering jadi pilihan karena murah dan mudah ditemukan. Tapi tahukah kamu,
Minyak-minyak ini bisa terurai pada suhu tinggi dan membentuk senyawa berbahaya seperti lemak trans dan lipid teroksidasi, dua hal yang jadi biang kerok dari berbagai masalah kesehatan, mulai dari penyakit jantung, inflamasi kronis, sampai penurunan fungsi otak. Buat lansia, ini jadi lebih serius lagi, karena seiring bertambahnya usia, tubuh jadi lebih rentan terhadap peradangan kronis yang bisa memperparah kondisi seperti radang sendi atau gangguan jantung. Jadi, meskipun telur itu sendiri super sehat, kalau dimasak dengan minyak yang salah, kamu seperti minum air mineral pakai gelas beracun. Tampak sehat, tapi berisiko. Ambil kisah Ferdi, 78 tahun. Seumur hidupnya dia selalu masak telur pakai minyak sayur. Menurutnya, minyak ya minyak. Tapi setelah dia baca tentang efek negatif dari minyak olahan tinggi, dia mulai ganti ke minyak zaitun dan kadang pakai mentega. Hanya dalam beberapa minggu, dia merasa lebih segar, pencernaannya membaik, dan tubuhnya nggak terasa berat setelah sarapan. Dia nggak ubah makanannya, cuma ganti cara masaknya. Tapi dampaknya luar biasa. Masalah lain yang sering luput adalah titik asap minyak, yaitu suhu di mana minyak mulai rusak dan menghasilkan radikal bebas. Radikal bebas ini bisa merusak sel tubuh dan mempercepat penuaan. Minyak sayur olahan biasanya punya titik asap rendah, artinya sangat mudah terurai saat dipakai menggoreng. Kalau kamu sering goreng telur dengan suhu tinggi pakai minyak seperti ini, bisa jadi kamu secara nggak sadar sedang menambahkan stres oksidatif ke dalam tubuhmu. Solusinya gampang. Pilih minyak yang tetap stabil di suhu panas. Mentega, minyak kelapa, ghee, atau minyak zaitun extra virgin adalah pilihan yang bukan cuma lebih aman, tapi juga lebih lezat dan kaya manfaat. Kalau kamu cari rasa yang ringan dan lebih netral, minyak alpukat juga oke banget. Tinggi titik asapnya dan bagus untuk jantung. Intinya, telur bukan cuma soal bahan makanan, tapi juga cara memasaknya. Kalau kamu masak dengan minyak yang sehat, kamu bukan hanya menikmati rasa yang lebih nikmat, tapi juga sedang merawat tubuhmu dengan cara yang sederhana namun powerful. Jadi mulai hari ini, yuk ubah sedikit kebiasaan di dapur, karena hal kecil seperti ganti minyak bisa berdampak besar buat kesehatan kamu. Kalau kamu sampai di sini dan mulai berpikir ulang soal minyak goreng di rumah, tulis nomor 5 di kolom komentar dan bagikan video ini ke orang-orang tersayangmu. Bisa jadi perubahan kecil ini menyelamatkan kesehatan mereka juga. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan tips sehat lainnya. Sekarang kita sudah bahas 5 kesalahan paling umum saat menyiapkan telur. Yuk, luangkan waktu sejenak untuk refleksi. Gimana selama ini kamu memasak dan menikmati telur? Meskipun telur adalah salah satu makanan paling bergizi yang bisa kita nikmati setiap hari, cara kita memasaknya, menyimpannya, dan bahkan memilih minyaknya bisa jadi penentu apakah kita sedang merawat tubuh atau justru membebani tubuh tanpa sadar. Kabar baiknya, menghindari kesalahan-kesalahan ini nggak sulit sama sekali. Dengan beberapa perubahan kecil, kamu bisa mulai menikmati telur dengan cara yang lebih sehat dan memberi manfaat nyata untuk tubuhmu. Misalnya, kalau kamu sering masak telur sampai overcook, coba turunkan panasnya. Dengan begitu, nutrisinya tetap terjaga dan kamu terhindar dari oksidasi yang berbahaya. Kalau kamu suka makan telur setengah matang atau bahkan mentah, mungkin sekarang saatnya mempertimbangkan untuk memasaknya dengan benar. Bukan berarti jadi paranoid, tapi lebih ke menjaga diri dari risiko penyakit bawaan makanan. Jangan lupakan penyimpanan. Telur matang harus tetap dingin, dan penanganannya harus hati-hati, supaya nggak jadi sarang bakteri. Belum pernah cek kesegaran telur? Tes air sederhana bisa bantu kamu pastikan apakah telurmu masih aman dimakan. Dan tentu saja, seperti yang kita bahas tadi, minyak goreng yang kamu pilih punya peran besar. Pilih minyak yang tepat, bukan cuma soal rasa, tapi juga soal mencegah peradangan dalam tubuh dan memaksimalkan kandungan nutrisi dari telur. Ingat, tubuhmu bekerja setiap hari berdasarkan apa yang kamu beri.
Dan sedikit perubahan dalam kebiasaan memasak bisa kasih dampak besar untuk energi, pencernaan, dan kesehatan jangka panjangmu. Ini bukan soal berhenti makan telur. Justru sebaliknya, ini tentang menikmati telur dengan cara terbaik yang mendukung tubuhmu dan membuatmu merasa lebih baik setiap hari. Terima kasih udah nemenin sampai akhir video ini. Sekarang, giliran kamu. Coba tulis di kolom komentar satu hal baru yang kamu pelajari hari ini dan gimana kamu akan menerapkannya dalam kehidupanmu. Kami benar-benar senang baca komentar kalian. Itu jadi bahan bakar semangat kami buat terus bikin konten yang bermanfaat dan inspiratif. Kalau kamu merasa video ini berguna, jangan lupa klik like, subscribe, dan bagikan ke orang-orang tersayangmu. Dukungan kamu berarti banget buat kami. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap sehat, tetap cerdas, dan tetap menikmati makananmu dengan penuh kesadaran.